tips berinvestasi ya. Berinvestasi ilmu ini sejak dini, apakah memang mondokin, lesin anaknya, kemudian nanti kalau udah punya bakat, udah punya dasar-dasarnya, baru nanti dikembangkan lagi. Berikan semua yang kamu miliki, hartamu, masa mudamu, kemudian perjuanganmu, lepaskan close friendmu gitu ya untuk mendapatkan aku, kata ilmu. Asa, semoga altika ba'di, aku beri engkau sedikit. Ilmu itu pelit ya. Di dalam ilmu mantik itu disampaikan bahwasanya ilmu itu berkata, a'tini kullak, asa altika ba'di. Jadi kata ilmu, berinvestasi ya. Berinvestasi ilmu ini sejak dini, apakah memang mondokin, lesin anaknya, kemudian nanti kalau udah punya bakat, udah punya dasar-dasarnya, baru nanti dikembangkan lagi, dilepas. Apakah memang setiap orang ataupun setiap orang tua punya metode tersendiri ataupun pribadi sendiri dari anaknya? Ya, gitu, begitu. Gini, ilmu itu pelit ya. Di dalam ilmu mantik itu disampaikan bahwasanya ilmu itu berkata, a'tini kullak, asa altika ba'di. Jadi kata ilmu, berikan semua yang kamu miliki, hartamu, masa mudamu, kemudian perjuanganmu, lepaskan close friendmu gitu ya untuk mendapatkan aku, kata ilmu. Asa, semoga altika ba'di, aku beri engkau sedikit. Jadi seperti ilmunya Allah itu luas, kita kalau diibaratkan seperti lautan, kita itu seperti burung walet gitu ya, yang berusaha keras mencapai tengah lautan, kemudian hanya minum sedikit, dan ternyata kita kenyang dengan minuman itu, hanya sedikit saja. Jadi ilmu itu luas sekali dan pelit. Maka dari itu kalau saya sendiri secara pribadi itu kalau belajar ya, ini yang saya alami begitu ya, 4 jam. Jadi sehari itu belajar 4 jam minimal. Dan itu terserah mau digunakan untuk membaca atau menulis. Kegiatannya hanya 2, membaca atau menulis. Selebihnya kita juga perlu refreshing dan lain sebagainya, bermain-main dan lain sebagainya. Nah, kalau di barat itu punya konsep yang sebagaimana yang disampaikan oleh Howard Gardner. Howard Gardner itu mengatakan kalau di barat ya pendidikannya itu tahu banyak ya, mengetahui banyak dari hal yang kecil. Jadi fokus. Misalnya hanya paham musik, tapi dia mendalam di musik. Makanya di teori Howard Gardner itu ada kecerdasan musikal, kecerdasan matematis, kecerdasan linguistik dan lain sebagainya. Betul, multiple intelligence itu. Nah, sehingga fokus satu saja. Tapi di Indonesia ini berbeda. Jadi Mas Azman, saya, mungkin teman-teman yang Indonesia, kita itu tahu sedikit dari yang banyak. Jadi ilmu ini kan banyak, disiplin itu banyak sekali, tapi kita tahu sedikit. Jadi diajak ngobrol tentang olahraga, paham, tapi tidak mendalam. Diajak bicara tentang seni, fiksi, ilmiah dan lain sebagainya, paham tapi sedikit. Berarti lebih baiknya kita harus betul-betul mendalami satu fan ilmu. Nah ini kan ada 2 versi. Yeah. Ini kita serahkan pada diri kita masing-masing, teman-teman sekalian yang menyaksikan dialog ini. Jadi ingin fokus kepada satu bidang keilmuan tapi mendalam, atau kita paham banyak kemudian tapi tidak mendalam. Nah ini nanti begini, seperti dokter sajalah. Dokter itu kan, mohon maaf ini ya, yang dokter lulusan S1 itu kan dia bisa tuh ngobatin apa aja itu kan ya. Tapi kemudian ketika ada salah satu penyakit parah, maka akan dirujuk kepada spesialis. Nah, betul sekali. Nah, spesialis itulah nanti yang dia itu tahu banyak, yang sedikitnya tahu kornea mata saja begitu. Nah, saya rasa demikian. Jadi tipsnya belajarlah minimal 4 jam sehari. Kemudian kalau ingin ahli dalam satu bidang, ya kuasai betul itu. Yang lain cukup sekedar untuk pemahaman. Jadi teman-teman semua, sahabat ngaji Mandarin, ini tips yang luar biasa sekali dari Dr. Ahmad ini. Jadi teman-teman semua luangkan waktu selama 24 jam itu minimal 4 jam. Ya, kalau kalau di Jepang itu Ustaz, itu ada namanya metode Kaizen. Jadi kalau anak-anak itu memang milenial itu jenuh memikirkan saya harus belajar sekian lamanya, mereka itu menerapkan metode, saya teringat itu metode Kaizen itu. Jadi sehari itu minimal apa yang kita sukai luangkan 1 menit gitu. Nanti kalau 1 menit kita sudah luangkan, ketagihan nanti nggak terasa gitu. Sendiri, memang terkadang itu saya rasa itu, kalau saya buka buku, saya itu nggak buka buku, tapi kalau saya ingat itu nanti itu bisa jadi 4 jam beneran Ustaz. Jadi saya buka nggak terasa, keterusan habis beberapa lembar jadi 4 jam gitu. Jadi tipsnya ini luar biasa sekali ya minimal 4 jam.
Kalau nggak bisa 4 jam, 1 menit lah luangkan untuk apa yang kita sukai. Karena itu nanti investasinya untuk masa depan gitu Pak. Dan 4 jam itu tidak langsung sekaligus. Bisa dibagi. dicicil 30 menit dulu, pagi, iya, siang nanti 1 jam. Intinya dalam 24 jam, 4 jam saja. Iya, jadi luangkan waktu ya dalam 24 jam, 4 jam gitu teman-teman semua. Nah kita pengen juga nih Ustaz, akan ada pertanyaan yang tentang aset. Aset apa aja sih yang kita siapkan di masa depan? Kalau orang-orang pembisnis asetnya banyak, sahamnya disiapkan untuk anak-anaknya, untuk mereka kuliah, untuk meneruskan pendidikan, untuk usaha-usaha. Nah ini terkait tentang ilmu, aset tentang ilmu, apa yang harus kita siapkan? Apa bangun pondok pesantren Ustaz? Oke, betul. Gini Mas Azman, aset dalam investasi ilmu yang bisa kita lakukan itu kalau menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin itu ya, itu beliau mengatakan ilmu itu terbagi dua. Ada ilmu yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Menurut beliau fardu ain, ilmu yang fardu ain itu seperti ilmu tentang Al-Quran, hadis, yang jelas yang tentang ibadah-ibadah mahdhah dan lain sebagainya itu. Sedangkan ilmu yang fardu kifayah yang tidak bisa diwakilkan, memang maksudnya yang bisa diwakilkan, maaf ya, yang bisa diwakilkan seperti ilmu atib, kedokteran, ilmu tentang tanah, tentang bumi, astronot dan lain sebagainya. Tapi menurut saya pribadi ini ya, Yes, tidak mengkritiki beliau Imam Al-Ghazali, jauh ini ya. Jadi ilmu itu tidak ada dikotomi ya, tidak ada pemisah antara ilmu agama dengan ilmu umum. Semuanya fardu ain, tergantung sikon, tergantung kebutuhan. Kalau seorang tua itu menginginkan anaknya itu nanti ke depannya menjadi dokter, maka sedini mungkin dikenalkan dengan ilmu matematika, ilmu sains, kemudian dikuliahkan kedokteran. Atau orang tua itu ingin anaknya itu ahli agama, jadi ustaz, ulama. Sudah dikenalkan ya. Mulai dari sedini mungkin sudah mulai TPQ, kemudian mondok, dan akhirnya kuliah penjurusan agama dan akhirnya menjadi ulama yang besar. Namun, saran saya itu sah-sah saja. Semua ilmu itu fardu ain. Namun ketika kita ingin anak kita itu kita itu ingin menjadi ahli kedokteran, nah maka tetap selain mempelajari ilmu ilmu IPA dan lain sebagainya, ya disisipkan ilmu agamanya biar tidak benar-benar kosong, karena kita kan ibadah itu kan 24 jam, ada sholat 5 waktu dan sebagainya. Namun porsinya lebih banyak yang IPA itu tadi, karena memang kita ingin ahli dalam ilmu sains dan kedokteran. Sebaliknya kalau ingin menjadi ulama, maka sedini mungkin belajar itu nahu, sorofnya, balagonya, kemudian fikih dan lain sebagainya dipelajari sehingga betul-betul menjelma menjadi ulama. Namun tetap di sela-sela itu kita belajar atau asah skill kita, invest ilmu kita di bidang ilmu kebahasaan, kemudian ilmu hukum, kemudian ilmu ilmu berhitung dan lain sebagainya. Jadi asetnya itu adalah itu tadi. Jadi kita harus mengutamakan semua ilmu. Kemudian kalau ingin pilih salah satu, silahkan agama atau ilmu umum. Namun di sela-sela itu saling mengisi. Sehingga nanti itu ada 3B yang bisa 3B yang bisa kita raih dari aset tersebut, yaitu yang pertama berakhlak, yang kedua berilmu atau berwawasan luas, kemudian yang ketiga bekerja. Harus bekerja itu. Jadi 3B itu yang insya Allah nanti bisa dihasilkan kalau asetnya betul seperti itu. Berarti kita benar-benar membuat roadmap-nya, petanya itu ya, biar kita tahu tujuan-tujuan arah-arahnya ya, jalan-jalannya. Ini luar biasa sekali, ro'ain jidan, alhamdulillah teman-teman semua. Nah ini kita sudah memahami apa itu investasi ilmu, kemudian tips-tipsnya, kemudian logikanya seperti apa, kita bandingkan kan, oh ternyata kita pengennya tuh lebih ya daripada tukang aduk semen ya, kita pengen lebih gitu Ustaz. Kemudian yang terakhir tadi kita sudah mendapatkan bimbingan untuk asetnya ini masa depan apa. Jadi bisa dari diri sendiri kita buat ataupun orang tua kita yang mengarahkan. Jadi roadmap-nya, peta kehidupannya itu sudah dibuat gitu arahnya. Gitu. Banyak orang yang pengen hafal Al-Qur'an, oh ternyata orang tuanya dari kecil udah dididik baca Al-Qur'an sampai mondok menghafal Al-Quran hingga besarnya itu menjadi hafiz Al-Quran, Masya Allah ya. Dan macam-macam menjadi pengusaha. Ada juga artis-artis selebritis dari kecil anaknya udah dikenalkan tentang masalah saham, belajar ilmu saham, sehingga besar itu bisa punya gairah untuk berdagang, berbisnis gitu. Sehingga ketika seperti itu sudah dituangkan dari kecil, itu nanti mindsetnya itu kan akan terbentuk dan akan menjadi actionnya dia gitu Ustaz ya. Masya Allah, ya ini
kita ketemu jawabannya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua semangat ya teman-teman semua nih, kita ucapkan terima kasih ke Pak Rahmat. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini saya ini Pak, ada kerupuk seblak ini, kerupuk seblak. Ini ada kata-kata captionnya di sini. Produksi sendiri ya? Iya, gitu. Produksi sendiri. Insyaallah. Jadi teman-teman semua yang suka pedes-pedes ya bisa di order ini. Jadi di sini ada captionnya, ada yang pura-pura menjadi sibuk agar dapat menghindari seseorang. Jadi di sini ada caption anak muda milenial. Iya. Tidurlah begadang tidak akan membuat dia datang melamar. Masya Allah. Iya. Boleh dicoba ini Ustaz. Boleh dicoba. Jadi pedas ya? Iya, insya Allah pedas. Saya suka pedas ini. Jadi teman-teman semua yang lagi belajar daring di rumah ataupun yang senang nonton film, nah ini bisa menjadi cemilan sehari-hari teman-teman semua. 很好吃 kalau dalam bahasa Mandarin. 很好吃。很好吃。 Masya Allah. 每天你可以吃这个 ya， 很好吃。 Ini Ustaz. Baik, saya coba ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya Ustaz? Hot ya? Insyaallah ya. Tapi pas. Iya. Nagih ya rasanya. Bikin lidah menari-nari. Ada rasa apa namanya? Bau daun jeruk. Daun jeruk betul, daun jeruk. Ya, kita ucapkan teman-teman semua terima kasih banyak ke Pak Rahmat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa, bisa diskusi nanti di lain waktu. Amin. Teman-teman semua yang akan ingin bertanya, pengen tahu sih apa aja pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan teman-teman semua, bisa nanti tanyakan ke kita, ke Ngaji Mandarin Official atau melalui DM atau secara langsung. Nanti kita akan tanyakan ke dosen-dosen ataupun teman-teman semua yang pengen request ya, siapa sih yang pengen kita sharingkan gitu teman-teman semua. Terima kasih kami ucapkan khususnya ke Pak Rahmat. Alhamdulillah terima kasih banyak. Kalau dalam bahasa Mandarin itu xie nin ya, xie nin atau syukron jazilan. Nanti kalau bahasa Arab kan kok masalah. Kalau bahasa Arab, kalau bahasa Mandarin itu kalau sampai jumpa cai cian, xie cai cian gitu Bapak. Ya. Kita tutup dulu Bapak ya, pakai bahasa Mandarin boleh Pak? Iya. Kalau bahasa Mandarin kan xie ini xie cai cian. Iya gitu Bapak. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita tutup bersama Bapak Rahmat MPDI. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xie cai cian.